Shalom, selamat datang di online service EFJ Evium. Apa kabar semuanya? Saya yakin dan percaya kita semua senantiasa ada di dalam perlindungan kasih Tuhan. Sungguh sangat senang kita dapat berjumpa kembali dan kami dapat melayani Anda kembali. Perkenalkan, nama saya Enggan selaku host Anda untuk ibadah hari ini. Saya menyambut bagi Anda yang baru pertama kali join di online service kami. Sungguh sangat senang kami dapat melayani Anda semua. Apabila Anda memiliki pokok doa yang ingin didoakan bersama kami, ataupun Anda memiliki doa-doa yang sudah terjawab dan ingin dibagikan bersama kami, klik tautan di bawah ini. Jangan ketinggalan, kami juga memiliki kelompok kecil yang bernama iCare. Bergabung bersama di iCare yang telah tersedia. Follow terus sosial media kami agar Anda tetap dapat terhubung bersama kami. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam penyembahan. Mari berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Berikan hati, berikan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Jemaat EFJ Evium, dimanapun Anda berada saat ini. Kalau kita boleh sampai di hari ini, kita mau sama-sama percaya bahwa kasih Tuhan yang besar itu tetap ada di dalam kehidupan setiap kita. Tidak terbatas kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami mau satukan hati kami. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kebaikan-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran kuasa-Mu yang tidak terbatas itu boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami boleh tenang Tuhan, hati kami boleh tenang di dalam Engkau. Terpuji Engkau Tuhan, terpuji Engkau Yesus. Haleluya. Hai jiwa
Shalom semuanya, apa kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya bahwa hari ini, pagi ini saudara dan saya ada di dalam perlindungan Tuhan. Buktinya bahwa kita bisa sehat sampai hari ini untuk kita bersama-sama beribadah. Baik, sebelum kita mulai belajar firman Tuhan, saya mengajak kita semuanya untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih pagi ini kami boleh bersyukur atas berkat Tuhan yang boleh kami rasakan. Di mana kami diberikan kesehatan pagi ini. Sehingga kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu pada hari ini Bapa. Mari berkati kami Tuhan dengan pikiran yang terbuka, dengan hati yang terbuka. Roh Kudus berbicara atas kami semuanya tanpa kecuali. Karena kami tahu bahwa kekuatan firman-Mu akan menguatkan hidup kami dalam kami menapaki hari-hari kami. Terima kasih Bapa. Berkati mulut lidah bibir hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu semuanya pada pagi hari ini. Terima kasih, kami siap diberkati di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan kasih lihat sebuah gambar, begitu ya. Anda bisa melihat semuanya di layar monitor. Ada yang kenal gambar siapa ini? Ya, coba lihat sebentar, amati. Mungkin ada yang kenal. Mungkin ada yang tidak. Ya, kalau Anda kenal, artinya bahwa hari ini usia Anda lebih dari 40 tahun pastinya. Ya, karena gambar ini adalah gambar dari sebuah film yang cukup terkenal di tahun-tahun 80-an sampai tahun 90-an, yaitu film Keluarga Cemara. Di mana di dalam film ini menceritakan kehidupan sebuah keluarga yang sederhana. Keluarga ini keluarga yang tidak kaya, hidupnya cukup sederhana, tapi keluarga ini cukup bahagia. Mereka mampu melewati musim-musim dalam hidup mereka. Kenapa? Karena mereka bisa saling mensupport satu sama yang lain. Hari ini, pagi ini kita juga mau belajar masih dari kitab 1 Petrus. Hari ini kita khusus belajar pasal yang ketiga, yaitu tentang nasihat Rasul Petrus kepada para suami istri. Ketika Rasul Petrus menuliskan surat ini, kondisi jemaat pada waktu itu ada dalam tekanan. Tekanan secara moral maupun tekanan secara fisik. Tekanan secara moral mereka dapatkan dari pengaruh-pengaruh budaya Romawi, di mana kita tahu semuanya bahwa budaya Romawi adalah budaya yang jauh dari firman Tuhan. Mereka suka berfoya-foya, mereka suka berpesta. Tentunya ini sebuah hal yang tidak baik buat perkembangan iman jemaat pada waktu itu. Dan tekanan fisik mereka dapatkan dari kejamnya pemerintahan Romawi pada waktu itu. Banyak penganiayaan terjadi di sana. Sehingga hidup mereka hari lepas hari terancam. Nah, di dalam kondisi yang semacam itu, Rasul Petrus kepingin menguatkan keluarga demi keluarga yang ada pada waktu itu. Kalau hari ini kita tarik ke sini, ke waktu kita hari ini tidak jauh berbeda. Kita tentunya tidak bisa tutup mata bahwa hari ini pun kita ada di bawah tekanan. Tentunya bentuknya berbeda dengan pada waktu itu. Kalau dulu tekanan secara fisik, penganiayaan, hari ini kita juga mengalami tekanan. Ada tekanan finansial di sana, ada tekanan hubungan di sana, tekanan sosial di sana, dan masih banyak sekali tekanan-tekanan hidup yang dialami oleh manusia-manusia modern saat ini. Makanya penting hari ini kita mau belajar bersama-sama dari nasihat Rasul Petrus ini. Judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah cara hidup suami istri. Dan beberapa waktu ke depan kita akan bersama-sama banyak berbicara tentang keluarga. Lantas pertanyaannya adalah, mengapa keluarga? Ada apa dengan keluarga? Ya, tentu ini menjadi pertanyaan. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, keluarga itu adalah lembaga yang terkecil dalam masyarakat. Di mana diharapkan bahwa keluarga ini bisa menjadi support system bagi setiap anggotanya. Keluarga yang ideal bisa menjadi tempat yang nyaman buat anggotanya. Karena kita tahu semuanya seperti yang tadi kita bicarakan di atas, bahwa setiap hari kita hari ini hidup di dalam tekanan-tekanan masing-masing. Makanya kita, saudara dan saya penting punya sebuah tempat untuk kita mendapatkan support, untuk mendapatkan dukungan. Nah, ini kita bisa dapatkan di dalam keluarga. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih, coba bayangkan ketika kita tidak ada tempat yang namanya keluarga, tentu kita akan mengalami sesuatu yang sangat sukar dalam hidup kita. Makanya hari ini kita harus bersyukur. Coba lihat, tengok kiri kanan Anda, di sana ada keluarga Anda,
Dan pertanyaan saya buat kita semuanya adalah, kapan terakhir Anda bersyukur buat keluarga Anda? Ya, baik. Hari ini kita mau bersama-sama belajar dari kitab 1 Petrus pasal yang ketiga. Ya, di mana di sana judul perikopnya adalah tentang hidup suami dan istri. Kita nanti akan cermati bersama-sama. Kita akan pelan-pelan belajar satu ayat demi satu ayat. Supaya kita bisa memahami apa yang Rasul Petrus mau untuk suami istri dan keluarga lakukan. Kalau kita bisa baca Bapak Ibu coba siapkan Alkitabnya, kita akan buka bersama-sama ya dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 7. Ya sudah ketemu semuanya ya. Ya, di sana ada dua bagian besar. Ya, yang pertama adalah bagian nasihat untuk para istri. Ya, nanti kita akan dapati di sana ayat yang ke-1 sampai ayat 6. Ini adalah nasihat untuk para istri. Dan kemudian bagian kedua akan kita temui di sana nasihat untuk para suami. Nanti kita akan jumpai itu di dalam ayat yang ke-7, ayat terakhir. Wow, pastor kok rasanya enggak adil ya? Yang buat istri ada 6 ayat, tetapi yang buat suami cuma 1 ayat. Ya, nampaknya kok Petrus di sini diskriminatif. Dia lebih menekan kepada perempuan. Apakah begitu? Bapak Ibu yang terkasih, tentu saja tidak Bapak Ibu. Kalau kita lihat bersama-sama nanti akan kita jumpai bahwa ternyata tugas suami istri ini adalah tugas yang seimbang. Tidak ada yang lebih enteng atau lebih berat yang satu sama yang lain. Tetapi semuanya saling melengkapi, saling seimbang. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita mau ambil waktu bersama-sama. Kita akan sungguh-sungguh untuk mencermati bagian ini. Baik, siap belajar ya. Kita akan masuk dalam bagian yang pertama. Bagian yang pertama adalah nasihat untuk istri. Dari ayat 1 sampai ayat 6. Kita mulai dari ayat yang pertama, ayat yang ke-1. Demikian firman Tuhan. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Kita berhenti sampai di ayat 1 dulu Bapak Ibu yang terkasih. Di dalam ayat ini menyebutkan kedudukan istri sebagai penolong harus apa? Harus tunduk kepada suaminya. Istri sebagai penolong harus tunduk kepada suaminya. Tentu saja ini juga diharapkan bahwa ketundukan istri ini bisa menjadi kesaksian. Bagi siapa? Bagi para suami yang belum percaya. Kenapa kok ada suami yang belum percaya? Mari saya ajak kita melihat kembali latar belakang dari pasal ini. Rupanya pada waktu itu banyak sekali orang-orang percaya ini bertobat dimulai dari istrinya. Jadi istrinya bertobat terlebih dahulu, suaminya belum bertobat. Makanya Petrus menulis ini untuk para istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya apa? Dengan ketundukan ini suamimu bisa dimenangkan. Inilah yang diharapkan dari nasihat Rasul Petrus ini. Di mana istri yang sudah percaya bisa membawa suaminya yang belum percaya untuk dimenangkan dan kenal sama Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, berbicara tentang ketundukan istri kepada suami, ini tidak hanya didapatkan dari nasihat Rasul Petrus saja ternyata. Kalau kita buka lagi dalam Alkitab kita, di sana Rasul Paulus juga mengatakan hal sama. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 2, ayat 22. Di sana Rasul Paulus mengatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Lihat, rasanya juga nadanya sama seperti Petrus katakan, hai istri, kayaknya ketundukan ini hanya diwajibkan untuk istri saja. Tetapi kalau kita mau memahami bagian ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita tidak bisa lepas dari ayat sebelumnya, yaitu ayat 21 di sana. Di sana dikatakan apa? Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain, di dalam takut akan Kristus. Coba perhatikan di sana ada kata-kata rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Artinya apa? Artinya adalah saling. Jadi kata saling ini adalah kata yang dilakukan oleh dua pihak. Tidak bisa satu pihak saja melakukannya. Ini namanya bukan saling. Ya, kata saling ini artinya saling merendahkan diri. Dua-dua pihak saling merendahkan diri. Suami istri saling merendahkan diri. Ini yang dimaksudkan dengan nasihat Rasul Paulus di dalam kitab Efesus ini. Baik Rasul Paulus maupun Rasul Petrus.
nasihat untuk tunduk ini dimaksudkan bukan untuk menyebut ketundukan dalam hal yang salah. Tetapi ketundukan yang dimaksud di dalam hal ini, terutama dalam perikop pasal 3 ini, Rasul Petrus kepingin mengatakan bahwa sikap istri yang tunduk kepada suami ini didasari oleh penghormatan dia kepada suaminya sebagai kepala keluarga. Lihat, ini para istri, bahwa ketika Anda tunduk kepada suami Anda, itu harus didasari dari rasa menghargai, rasa menghormati suami Anda sebagai kepala keluarga. Ini yang Rasul Petrus mau untuk istri-istri lakukan. Menghargai suami sebagai atasan, sebagai kepala di dalam rumah mereka. Ini penting Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Kedudukan suami istri ini kalau saya boleh analogikan begitu, ya di dalam dunia penerbangan ada yang namanya pilot dan co-pilot, ya. Masing-masing punya peran masing-masing. Ya, baik pilot maupun co-pilot. Semua keputusan ada di tangan pilot, decision maker-nya adalah pilot. Tetapi di sana ada co-pilot yang bertugas membantu, memberikan saran, memberikan masukan kepada pilot. Nah, demikian juga kedudukan suami istri di dalam rumah tangga, semacam itu. Jadi bagaimanapun juga suami sebagai pilot di dalam keluarga, ya, sebagai nahkoda di dalam keluarga, dan istri harus mendengar. Bukan berarti bahwa apapun yang dikatakan suami walaupun itu salah, istri tidak berhak kasih masukan. Istri berhak kasih masukan kepada suami. Saling melengkapi, saling membantu satu sama yang lain, saling mengingatkan satu sama yang lain. Inilah dimaksud dengan tunduk, istri tunduk kepada suami. Ya, ketundukan, bukan ketundukan yang pasif, tetapi ketundukan yang aktif di sana. Kemudian di dalam ayat selanjutnya, ayat yang kedua, Rasul Petrus mengatakan demikian. Jika mereka melihat bagaimana murni dan saleh hidup istri mereka itu. Ayat yang ketiga, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Ayat 4 saya lanjutkan, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, selanjutnya di dalam ayat 2-4, Rasul Petrus di sana menyebutkan ada karakter dan kelakuan istri. Ya, karakter dan kelakuan istri. Kalau tadi nasihat pertamanya yaitu apa? Ketundukan. Nasihat yang kedua adalah karakter dan kelakuan istri. Dijelas di dalam ayat 2 dan 4 dan kita baca di sana. Karakter-karakter yang dimaksud di sana adalah, yang pertama adalah bahwa karakter ini istri harus mempunyai karakter yang murni dan saleh. Ya, saya akan ulangi dalam ayat 2. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka, lihat, tuntutan bagi para istri adalah apa? Mereka harus memiliki hidup yang murni dan saleh. Pertanyaannya adalah, apa sih maksudnya hidup murni dan saleh itu? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang mempunyai hidup yang murni dan saleh, tentu saja semua tindakannya, semua perilakunya ini akan berdasarkan kepada firman Tuhan. Setuju dengan saya, Bapak Ibu yang terkasih? Ketika seseorang ini mempunyai hidup yang murni dan saleh, maka semua tindakan dan tingkah laku dalam hidupnya ini didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Makanya setiap istri yang murni dan saleh hidupnya, dia pasti orang yang suka dengan firman Tuhan. Ya, tidak mungkin orang yang tidak suka dengan firman Tuhan mempunyai hidup yang murni dan saleh. Karena dapat dipastikan bahwa semua tindakannya ketika mereka tidak suka dengan firman Tuhan pasti tidak akan didasarkan oleh kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Makanya para istri pagi ini saya mendorong mulai sukai firman Tuhan. Berapa lama waktu Anda dihabiskan untuk nonton drama Korea, ya, drama Turki dan drama lainnya. Tetapi pertanyaannya adalah seberapa banyak waktu Anda hari ini dihabiskan untuk menyukai membaca firman Tuhan. Yuk para istri, ya, hari ini mulai ya, set up waktu,
Luangkan waktu untuk apa? Baca firman Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup Anda, hidup istri ini murni dan saleh. Ini karakter yang pertama yang Petrus mau. Kemudian karakter kedua yang Petrus mau adalah hidup sederhana dan indah. Ya, di dalam ayat yang ketiga, saya ulangi baca ya. Begini, perhiasanmu jangan secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Ya jelas di sana Rasul Petrus sedang mengatakan bahwa istri-istri, ayo janganlah penampilan itu menjadi yang utama, ya. Ya, janganlah penampilan itu menjadi sesuatu yang terfokuskan sehingga kemudian engkau melalaikan tugasmu. Hari ini Petrus mengingatkan kepada istri bahwa hidup yang sederhana dan indah. Ya, hidup sederhana ini, Bapak Ibu yang terkasih, ini artinya hidup sewajarnya. Ya, hidup sewajarnya. Ya, hidup yang sederhana ini adalah hidup yang sewajarnya. Kalau tadi karakter pertama, murni dan saleh, tentunya hidup sederhana ini menjadi cerminan orang yang murni dan saleh hidupnya. Pasti hidupnya akan sederhana. Hidupnya akan sewajarnya. Tidak berlebihan. Ya, tentu saja kita tahu semuanya bahwa segala sesuatu yang berlebihan pasti menjadi tidak baik. Semuanya pasti setuju kalau saya katakan istri itu perlu berdandan. Ya, perlu enggak? Perlu pasti, ya. Istri perlu berdandan. Untuk apa? Supaya menarik, ya, supaya cantik begitu. Tetapi ketika dandan itu berlebihan, ini menjadi tidak baik. Istri perlu pakaian yang indah. Pasti perlu, ya. Tetapi ketika itu menjadi berlebihan, ini menjadi tidak baik. Karakter kedua yang Petrus mau adalah apa? Hidup sederhana, ya. Ini. Kemudian karakter yang ketiga yang Petrus mau adalah mementingkan manusia batiniah. Nah, ini Bapak Ibu yang terkasih. Jadi kecantikan istri ini bukan kecantikan secara fisikly saja. Tetapi Petrus mau bahwa kecantikan istri ini adalah kecantikan dari dalam. Inner beauty begitu istilahnya. Jadi bagaimana istri ini bisa memastikan bahwa manusia batiniah mereka adalah manusia yang benar-benar ada di dalam kehendak Tuhan. Ada di dalam jalannya Tuhan. Nah ini harus dipastikan Bapak Ibu yang terkasih. Terutama para istri-istri ini, ya, jangan pernah menekankan bagian fisik menjadi hal yang utama. Cantik perlu, ya pasti perlu. Dandan perlu pasti, ya. Potong rambut modis perlu, pakaian modis perlu. Tetapi jangan lupa bahwa yang terpenting dari semuanya, dari kecantikan istri ini adalah apa? Manusia batiniahnya. Ya, ini karakter yang ketiga yang Petrus mau untuk para istri lakukan. Yang keempat adalah lemah lembut dan tentram. Ya, di dalam ayat yang 4, masih ayat yang 4, di sana dikatakan bagian terakhir bahwa saya akan baca dari awal ya, dari ayat 4 awal. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Bapak Ibu yang terkasih, lembut dan tentram. Ini berbicara tentang sikap hati yang tidak suka pertentangan. Ya, kita tahu kalau di dunia psikologi kita mengenal bahwa wanita itu biasanya lebih banyak ngomong daripada laki-laki. Ya, wanita ini akan lebih banyak ngobrol daripada laki-laki. Wanita lebih suka gosip daripada laki-laki. Makanya di sini sikap lemah lembut dan tentram ini menjadi peranan penting, menjadi hal yang harus kita kejar para istri-istri ini. Ya, kita tidak suka menggosip, kita tidak suka mendebat. Ya, kita menjadi istri yang taat, begitu kurang lebihnya Bapak Ibu yang terkasih. Nah, 4 karakter ini yang menjadi nasihat bagi para istri yang diberikan oleh Rasul Petrus pada hari ini. Dan kemudian kalau kita lanjut di dalam ayat berikutnya, ayat 5 dan 6 kita akan mendapati di sana bahwa Rasul Petrus memberikan contoh, ya, memberikan contoh perempuan-perempuan masa lalu. Ya, di sana dikatakan begini, sebab demikian caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapan kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuanya. Dan kamu adalah anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Tidak hanya memberikan nasihat, Petrus juga memberikan contoh. Ini loh,
nenek moyang kita, perempuan-perempuan kudus zaman dahulu juga punya hidup yang sama, hidup dalam ketundukan kepada suaminya. Makanya hari ini kamu perlu mempunyai ketundukan itu. Ini bagian pertama ya Bapak Ibu yang terkasih, nasihat untuk para istri. Ya, hari ini para istri boleh dikuatkan ya, boleh mendapatkan sesuatu yang bisa diambil untuk bisa diaplikasikan dalam kehidupan rumah tangga masing-masing tentunya. Ya, kemudian bagian kedua yang bisa kita pelajari pagi ini adalah nasihat untuk para suami. Nah, ini para suami siap-siap ya. Tepuk para istri, suami-suami Anda di sebelah Anda. Ya, kalau itu ada, tepuk, ayo siap-siap belajar. Begitu, katakan begitu ya. Ya, nasihat untuk para suami ini kita dapatkan di dalam ayat yang ke-7. Di sana dikatakan demikian. Demikian juga kamu, hei suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan kasih karunia, yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Di sana saya menggarisbawahi ada dua hal yang harus dilakukan oleh para suami. Ya, yang didorong Petrus untuk para suami. Yang pertama adalah hiduplah bijaksana. Ya, hidup bijaksana karena takut akan Tuhan. Nih, lihat, dasar dari suami yang hidup bijaksana adalah takut akan Tuhan. Jadi, dengan kata lain, Petrus mau mengatakan bahwa senter, pusat dari sebuah keluarga itu adalah Tuhan. Adalah Tuhan. Istri yang tunduk kepada suami itu juga didasari karena dia takut akan Tuhan. Suami yang hidup bijaksana itu juga didasari dengan takut akan Tuhan. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, terkhusus suami-suami pada pagi hari ini, ayo jadilah pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Ya, pribadi yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Anda adalah Aba, sumber. Ya, Bapa itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah Aba, yang artinya sumber. Ketika Anda takut akan Tuhan, ketika hidup Anda benar-benar ada dalam track Tuhan, maka dari sumber yang jernih itu akan mengalir juga air yang jernih kepada istri dan anak-anak Anda. Jadi pastikan hari ini bahwa Anda hidup bijaksana, bahwa Anda menjadi sumber yang jernih buat istri dan anak-anak Anda. Ini nasihat pertama bagi para suami. Nasihat kedua bagi para suami yaitu apa? Menghormati dan menghargai istri sebagai penolong yang seimbang dan sepadan. Ya, biasanya suami-suami ini merasa paling kuat. Ya, benar enggak? Tetapi kalau kita bisa cermati, istri ini apa ya? Dia sebagai penolong. Sebutan penolong itu adalah orang yang melengkapi. Jadi saya mau katakan begini, kalau hari ini ada suami-suami yang merasa bahwa dirinya paling kuat. Saya mau katakan hari ini bahwa Anda butuh penolong. Anda butuh seseorang untuk menolong dalam hidup Anda. Ingat, di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18, di sana Tuhan katakan apa? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya, manusia ini yang dimaksudkan adalah Adam, yaitu para pria, yaitu para suami. Tuhan katakan apa? Tidak baik kalau manusia hanya hidup seorang diri saja. Makanya Tuhan apa? Tuhan menjadikan apa buat dia? Tuhan menjadikan penolong buat dia yang sepadan. Artinya hari ini bahwa istri yang hari ini menghabiskan waktu-waktu bersama dengan Anda, perempuan yang hari ini menghabiskan sisa waktu bersama dengan Anda, itulah penolong yang Tuhan tempatkan di dalam hidup Anda, hai para suami. Ya, jadi ada pepatah begini, istri ini diciptakan bukan dari tulang kaki. Untuk apa? Untuk diinjak-injak. Ya, istri tidak diciptakan dari tulang belakang. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi tulang punggung keluarga. Ya, tetapi istri diciptakan dari apa? Dari tulang rusuk. Untuk apa? Untuk dijadikan penolong yang sepadan. Ya, tengok istri Anda, para suami. Dan saya mau bertanya, kapan terakhir Anda mengucap syukur untuk istri Anda? Ya, dan kapan terakhir Anda mengatakan I love you pada istri Anda? Ya, kalau itu sudah terjadi lama sekali,
Nanti setelah ibadah ini, yuk lakukan ya. Peluk istri Anda, katakan, Ma, I love you. Begitu ya. Ya, ini nasihat yang kedua. Dan yang terakhir nasihat Petrus kepada para suami, yaitu apa? Tentang hubungan. Hubungan dengan istri baik, hubungan dengan Tuhan juga baik, dan doa tidak terhalang. Ya, ini betapa pentingnya hari ini sebuah hubungan suami istri. Ketika hubungan suami dan istri ini baik, maka hubungan dengan Tuhan juga baik. Saya mau katakan begini, bohong ketika seseorang mengatakan aku punya hubungan yang baik dengan Tuhan, tetapi suami ini tidak punya hubungan yang baik dengan istrinya. Ini omong kosong. Karena hubungan yang baik dengan istri, maka hubungan suami dengan Tuhan juga baik. Dan ketika keduanya terjalin, maka doa-doa kita tidak ada yang terhalang. Catat para suami-suami, ya. Mulai hari ini, ya, mulai bangun hubungan lebih lagi. Kapan terakhir Anda ngobrol berdua dengan istri Anda? Atau kapan terakhir Anda pergi berdua, hanya berdua dengan istri Anda? Ini saya rasa bisa menolong kita untuk kita bisa mulai membangun hubungan lagi, lebih harmonis lagi, lebih romantis lagi, suami dan istri. Karena hubungan yang baik antara suami dan istri ini akan berdampak hubungan yang lebih utuh dalam rohani suami kepada Tuhannya. Ya, jadi mari para suami-suami hari ini saya mau katakan hubungan ini penting, ya. Waktu berdua ini penting. Jadi mulai set up waktu dalam keluarga, suami-suami bikin hubungan di dalam rumah ini menjadi hubungan yang baik, hubungan yang manis, hubungan yang indah. Maka doa-doa dari keluarga ini tidak akan terhalang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan bahwa keluarga yang berfungsi ini bermula dari tata cara hidup suami dan istri yang benar. Dan hari ini kita sudah belajar bersama-sama. Dan tentunya saudara dan saya ingin rindu bahwa keluarga kita berfungsi. Keluarga kita menjadi support system buat setiap anggota keluarga yang ada. Di mana keluarga menjadi tempat yang nyaman. Keluarga menjadi tempat yang sangat dirindukan untuk pulang. Nah, hari ini saya rindu bahwa kita semuanya tidak hanya sampai di titik mendengar. Kalau kita dinasihati hari ini, untuk para istri ini, tunduk kepada suami. Ya, tunduk lahir dari sikap menghargai suaminya. Kemudian karakter dan kelakuan yang baik dari para istri ini. Ayo bangun, mulai bangun karakter dan kelakuan yang baik. Untuk para suami, hiduplah bijaksana. Hormatilah istrimu. Ya, sebagai penolong yang sepadan. Hormatilah dia dan bangun hubungan. Saya yakin dan percaya, kalau hari ini kita semuanya sama-sama suami dan istri sepakat, ya, sepakat untuk memulai dengan cara hidup yang baik, cara hidup yang benar, cara hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa setiap keluarga kita pasti akan berfungsi, setiap keluarga kita pasti akan menjadi sumber yang baik buat anak-anak kita, buat setiap anggota yang ada di dalam keluarga kita. Tuhan tentu saja mengasihi suami dan istri. Hai suami dan istri, Anda dikasihi Tuhan. Tuhan mengasihi rumah tangga Kristen. Dan Ia menghendaki anak-anaknya hidup bahagia sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah diingatkan kembali bahwa sebagai suami istri kami harus hidup dengan cara yang benar. Mungkin selama ini hubungan kami adalah hubungan yang kering Tuhan antara suami dan istri. Kami memang tinggal serumah Tuhan, tetapi kami tidak mempunyai hubungan yang baik Bapak. Kami tidak mempunyai nilai-nilai yang baik. Kami hari ini boleh minta ampun untuk semua yang boleh terjadi. Mungkin hari ini kami sebagai istri yang tidak tunduk kepada suami. Atau mungkin hari ini kami sebagai suami yang tidak menghormati istri sebagai teman yang sepadan. Hari ini kami mohon ampun Tuhan. Dan kami rindu bahwa firman ini boleh menguatkan kami semuanya. Sehingga kami boleh memulai
Kalau kami hari ini melalui musim-musim yang keras dalam keluarga kami, dengan cara hidup yang tidak benar di hadapan Tuhan sebagai suami istri, kami mau mulai hari ini Tuhan, kami rindu bahwa kami mau memulainya lagi, kami mau melangkah lagi di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, terkhusus pasangan-pasangan suami istri yang boleh mendengar pada pagi hari ini. Biar Roh Kudus berbicara, menguatkan. Biar Roh Kudus memberikan firman ini boleh menjadi rema yang terus berbicara atas kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa pada pagi hari ini untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kalau hari ini kami banyak sekali mengalami sebuah pergumulan Tuhan. Baik itu pergumulan kesehatan, pergumulan finansial, pergumulan akan hubungan Bapak. Kami boleh menyerahkan semua pergumulan ini ke dalam kuat tangan-Mu saja Bapak. Biar tangan kasih Tuhan boleh ada menyertai kami senantiasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih kami sudah diberkati pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan mari angkat tangan yuk, kita akan akhiri ibadah kita dengan menerima doa berkat. Firman Tuhan sudah disampaikan kepadamu hari ini. Dan jikalau engkau mendengar baik-baik dan melakukannya, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau terus naik dan bukan turun. Dia akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Dan setiap pintu yang tertutup dalam hidupmu, Tuhan akan bukakan. Akan ada breakthrough, terobosan besar dalam hidupmu. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan yang melampaui segala akal budi, akan pimpin engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu, jemaat Tuhan yang terkasih. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. God bless you.